Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari Minggu, di hari yang ke-53 tahun 2026. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kasih karunia telah melingkupi kita sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkan. Mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk semakin mengerti rencana karya Allah yang besar, agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah oleh korban Yesus kita dilayakkan untuk beribadah. Puji Tuhan. Teks dalam firman Tuhan terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 22. Bapak Ibu Saudara, banyak orang merasa tidak percaya diri saat datang beribadah kepada Tuhan. Ada perasaan tidak pantas, dihantui dosa masa lalu, atau merasa suci hanya jika sudah melakukan perbuatan baik tertentu. Namun kebenaran Alkitab menyatakan hal yang berbeda. Ibadah kita bukan didasarkan pada kebaikan kita, melainkan pada pengorbanan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dahulu dalam tradisi perjanjian lama, tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ada tirai tebal yang memisahkan manusia dari hadirat Allah karena dosa. Dosa membuat kita kehilangan kelayakan. Tanpa perantara, kita tidak mungkin menghampiri tahta Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jika darah lembu jantan hanya menyucikan secara lahiriah, maka darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Saat Yesus mati di salib, tabir bait Allah terbelah dua. Ini melambangkan bahwa jalan menuju Bapa telah terbuka lebar bagi siapa saja yang percaya. Nah, bagaimana respon kita? Dikatakan dalam ayat tersebut, datang dengan keberanian. Karena kita sudah dilayakkan. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan saat kita beribadah. Berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 22. Yang pertama, menghadap dengan hati yang tulus, tanpa kepura-puraan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keyakinan iman yang teguh. Percaya bahwa kita sudah diterima, bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus setia. Dan yang ketiga, hati yang disucikan. Jaga kekudusan hidup sebagai bentuk syukur atas keselamatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah bukan sekedar rutinitas hari Minggu
atau bernyanyi lagu pujian. Ibadah adalah hak istimewa yang dibeli dengan harga yang sangat mahal, yakni darah Yesus Kristus sendiri. Darah yang kudus tanpa cacat celah, Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jangan lagi biarkan rasa bersalah menjauhkanmu dari Tuhan. Jika engkau merasa jatuh, ingatlah bahwa korban Kristus jauh lebih besar daripada dosamu. Kita dilayakkan bukan supaya kita bisa sombong, melainkan supaya kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita akan baca Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita menghadap tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Bapa, kami bersyukur pagi ini. Begitu besar kasih-Mu atas kami. Engkau layakkan kami, Engkau benarkan kami. Bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata oleh anugerah keselamatan yang telah berikan atas kami. Biarlah kami menjunjung tinggi berkat anugerah keselamatan yang Kau limpahkan atas kami. Haleluya. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan kami siap untuk beribadah dengan hati yang tulus, hidup yang selalu rindu untuk diperbaharui hari ke hari, dan menjaga kekudusan. Nama Tuhan dipermuliakan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu.
Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.